selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang ke-6 ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 5. Silakan dibuka buku paket tema 5 halaman 160. Sampai dengan halaman 166. Kemudian silakan juga anak-anak perhatikan materinya yang ada di buku LKS tema 5. Silakan dibuka buku LKS tema 5 halaman 79. Sampai dengan halaman 82. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh makna kata dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 contoh pengamalan sila kelima Pancasila dengan benar. Anak-anak, Beni anak yang rajin. Beni suka membuat puisi. Kali ini Beni menulis puisi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Beni. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Anak-anak, berikut ini ada puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Sekarang Ibu Guru akan mencontohkan cara membaca sebuah puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Ciptaan R. Maladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang indah, permai nyata. Anak-anak, itu tadi contoh cara membaca sebuah puisi. Nah, anak-anak, ketika kita membaca puisi berbeda dengan membaca kalimat biasa ya anak-anak. Ketika kita membaca puisi, kita harus memperhatikan ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu intonasi, ekspresi, kemudian artikulasi ya anak-anak. Anak-anak, carilah kosakata baru dalam puisi. Nah, anak-anak, tadi kita telah membaca sebuah puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Kemudian tuliskan artinya. Misalnya, contoh berikut ini ada kata merayu. Makna dari kata merayu adalah menyenangkan hati atau menyedapkan hati atau menawan, seperti hiburan dan sebagainya. Suara merdu, membujuk atau memikat dengan kata-kata manis dan sebagainya. Kemudian, kata nyiur.
Makna dari kata nyiur adalah pohon kelapa. Silakan anak-anak perhatikan contoh pohon kelapa berikut ini. Ini gambar pohon kelapa ya anak-anak. Selanjutnya, kata tanah air. Makna dari kata tanah air adalah negeri tempat kelahiran. Selanjutnya, kata permai. Makna dari kata permai adalah elok dan indah ya anak-anak, atau bagus. Kemudian, kata makmur. Makna dari kata makmur adalah serba kecukupan atau tidak kekurangan ya anak-anak. Kemudian, Beni dan temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Beni 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Beni. Kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang mengukur panjang kakinya masing-masing ya anak-anak. Kemudian mereka mengurutkan dari urutan kaki yang terpanjang ke kaki yang terpendek ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak ada tugas. Silakan anak-anak mengukur panjang kaki kalian masing-masing ya anak-anak. Panjang kaki dan panjang tangan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di buku PS atau buku latihan atau buku tugas tematik kalian ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Misalnya formatnya seperti ini. Panjang kaki ibu guru. Nah, ini contoh punya ibu guru nih ya anak-anak. Sama dengan 81 cm. Nah, dari cm kalian hitung juga meternya ya anak-anak. 81 cm sama dengan 0,81 meter. Nah, sekarang panjang tangan ibu guru sama dengan 32 cm. Sama dengan 0,32 meter. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan lambang sila kelima Pancasila. Nah, lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Anak-anak, apakah kalian masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Ya, benar. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh sikap adil. Misalnya yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Kemudian yang kedua, senang dengan buatan teman atau senang dengan karya teman ya anak-anak. Kemudian baik kepada semua teman sekelas. Selanjutnya, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Kemudian, selanjutnya saling menolong kepada semua orang. Nah, anak-anak ini saling menolong, baik itu anak-anak menolong di lingkungan keluarga, menolong di tempat bermain, atau menolong di sekolah ya anak-anak. Selanjutnya, berikut ini, apakah kalian pernah bersikap seperti di atas? Coba tuliskan pengalamanmu tersebut ya anak-anak. Nah, ini contoh pengalaman yang telah ibu guru alami. Ini contohnya ya anak-anak. Pengalamanku. Suatu hari ketika pulang dari sekolah, ibu memanggil dan memberikan 2 coklat. Saya sangat senang sekali karena coklat tersebut adalah coklat kesukaan saya. Namun, ibu berpesan agar saya membagikan coklat tersebut kepada adik saya.
Terlintas niat dalam hati saya untuk tidak membagikan coklat tersebut kepada adik saya karena saya sangat suka sekali dengan coklat ini. Namun, saya harus memenuhi pesan ibu dan harus adil kepada adik saya. Saya pun bergegas pergi ke kamar adik saya dan memberikan satu coklat tersebut. Anak-anak, itu tadi contoh pengalaman yang telah ibu guru alami sendiri ya anak-anak. Mungkin anak-anak punya pengalaman lain, anak-anak boleh tulis pengalaman kalian di buku PS ya anak-anak. Tentang kalian bersikap adil kepada adik kalian atau bersikap adil kepada kakak atau abang kalian. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh makna kata, misalnya kata makmur, maknanya adalah serba kecukupan atau tidak kekurangan. Kemudian yang kedua, kata tanah air, maknanya adalah negeri tempat kelahiran. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 3 contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama, menghormati hak orang lain. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 5, pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pembelajaran yang ke-6 ya anak-anak. Marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.